Bunda Maya. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya. Maya baik banget, nggak dibunuh aja, syukur aku. Halo teman-teman, hari ini yang kita bahas, yang kita kulik-kulik tentang Pinkan Mambo dengan Maya, dimana Pinkan Mambo ini mantan penyanyi duetnya Maya di kala itu. Dan saat ini beritanya rame lagi karena Pinkan Mambo sudah mengatakan sesuatu tentang Maya, tentang rahasia Maya. Tapi rahasia ini benar atau tidak, tentunya kita juga kurang tahu. Di sini setelah Pinkan Mambo mengatakan yang begini yang begitu tentang Maya, pada akhirnya meminta maaf. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah kondisi kejiwaan Pinkan Mambo saat main bareng, saat bernyanyi bareng dengan Maya? Apakah ada sesuatu luka batin yang sudah dia tahan, yang pada akhirnya meledak di beberapa hari itu? Mari kita ungkap teman-teman. Menurut pernyataan Pinkan Mambo, dia keberatan, dia nggak suka kalau disalah-salahkan terus. Nah, disinilah mari kita ungkap apa sih yang dirasakan Pinkan Mambo saat menjalin kerjasama dengan Bunda Maya kala itu, sebelum terjadi hal-hal yang membuat mereka menjadi duetnya bubar dan digantikan oleh Wulan Jamila. Nah, bagaimanakah perasaan Pinkan Mambo kala itu saat sedang kontrak bareng dengan Bunda Maya? Ada kondisi passion, semangat kala itu dia untuk berkarir. Selanjutnya, saya ambil 5 ya di sini. Bagaimanakah perasaan Pinkan Mambo saat itu? Fight, sebuah keyakinan. Ada abundance, keberlimpahan saat dia kerjasama dengan Bunda Maya. Dan bagaimanakah perasaan kala itu? Ada kreasi, usaha-usaha. Ada gosip. Di sini teman-teman, kondisi-kondisi saat Pinkan Mambo bekerja sama dengan Bunda Maya, di sini lebih cenderung hidup Pinkan Mambo menjadi lebih semangat lagi dalam menjalankan karirnya. Ada simbol passion, semangat dalam hal berkarir dengan Bunda Maya. Ibaratnya masa depan yang cerah dan lain sebagainya. Ada passion, ada semangat. Kemudian ada keyakinan. Dia yakin akan masa depannya yang memiliki kekayaan yang luar biasa dikarenakan karirnya saat itu sangat meningkat. Makanya di sini ada kreasi-kreasi, ada usaha-usaha untuk selalu eksis di kala itu, tentunya untuk bisa tampil dengan baik bersama Bunda Maya. Tapi sayangnya di sini ada gosip. Gosip-gosip tentang siapakah? Tentang Pinkan Mambo tentunya. Nah, gosip inilah yang membuat Pinkan Mambo pada akhirnya entah dipecat, entah berhenti, atau entah mengundurkan diri dari Ratu. Nah, di sini di YouTube juga beredar di mana Pinkan Mambo mengatakan kalau dia disuruh menggugurkan kandungannya kala itu oleh Dhani dan Maya. Dan dia nggak mau, pada akhirnya dia akan mempertahankan kandungannya itu dan lahirlah seorang anak. Sebenarnya kalau kalian menyadari, jangan sekali-kali menggugurkan kandungan atau memberi nasihat untuk menggugurkan kandungan, karena itu juga nyawa. Nah, untungnya pilihan Pinkan Mambo ini sangat tepat. Dia mempertahankan kandungannya walaupun harus hengkang dari Ratu. Karena begini teman-teman, arwah dari bayi yang digugurkan itu akan membuat kesialan di dalam hidupmu. Kenapa begitu? Ya, karena menuntut, ibaratnya kamu sudah membunuh calon bayi, calon kehidupan, walaupun masih di dalam kandungan. Itu sesuatu yang sangat-sangat jangan sampai kamu lakukan.
Nah, untungnya Pingkan Mambo ini mempertahankan kandungannya. Tapi nasihat ini benar dan tidaknya, karena versi Pingkan Mambo mengatakan seperti itu, pastinya saya juga nggak tahu apakah Dhani dan Bunda Maya ini sudah menasihati seperti itu demi sebuah karet, disuruhlah Pingkan Mambo untuk menggugurkan kandungannya, ataukah itu hanya sekedar celotehan Pingkan Mambo. Nah, di sini saya juga kurang tahu. Mari kita lanjutkan tentang gosip ini. Gosip-gosip ini seperti apakah? Gosip seperti apakah yang menyeruak di kala itu? Gosip-gosip seperti apakah yang menyeruak di kala itu? Tentang apakah? Tentang growth, pertumbuhan, rilis, kemacetan atau kematian, atau macetnya atau bubarnya ratu kala itu. Selanjutnya, dan di sini adalah insting yang bermain. Jadi seperti itu ya. Gosip-gosip yang beredar mengenai Pingkan Mambo dan Bunda Maya kala itu, yang mana Pingkan Mambo ini sudah hamil pada akhirnya, yang mestinya ratu ini bisa tumbuh kembang kala itu, karena waktu itu sangat sangat bagus-bagusnya untuk karir ratu. Tapi dikarenakan gosip-gosip yang beredar itu, makanya di sini ada simbol rilis, simbol melepaskan karir. Nah, saat itu masih belum ada pemberitaan tentang Pingkan Mambo yang hamil dan lain sebagainya. Tapi di sini ada insting, naluri. Ada apakah mereka bisa bubar? Pasti ada sesuatu seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman, kalau melihat dari kartu-kartu ini tidak ada tertekan mentalnya Pingkan Mambo saat nyanyi bareng atau saat berduet bareng dengan Bunda Maya kala itu. Tidak ada. Kalaupun dalam sebuah kerjasama ada rasa ketidakcocokan, itu hal yang wajar ya teman-teman. Tapi di sini lebih dominan di mana Pingkan Mambo bisa berkarir dengan bagus, bisa mendapatkan keberlimpahan harta benda dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba saja hal itu terjadi yang pada akhirnya membuat gosip-gosip miring dan akhirnya melepaskan karirnya. Di sini tidak ada hal-hal yang membuat Pingkan Mambo tertekan saat duet bareng dengan Bunda Maya ya. Selanjutnya kita cari tahu lagi, apa sih alasannya Pingkan Mambo sekian lama tidak berkoar-koar yang pada akhirnya saat ini berkoar-koar? Apakah dia meniru sensasi-sensasi artis lainnya atau seseorang yang pada akhirnya bisa terkenal karena sensasi? Tidak ada karya dan bisa terkenal karena sensasi. Sebenarnya kalau hal itu dilakukan oleh Pingkan Mambo sangat sayang loh ya, sayang sekali. Karena Pingkan Mambo ini punya kualitas suara yang sangat bagus. Tanpa sensasi dia akan terkenal. Nggak usah pakai sensasi-sensasi, cukup rajin saja untuk menyanyi di YouTube-nya, untuk cover lagu di YouTube-nya, pasti akan berhasil atau akan dikenal kembali. Karena suaranya memang tiada duanya Pingkan Mambo ini, kita akui suaranya. Tapi ya begitu, entah kenapa akhir-akhir ini dia celotehannya seperti itu. Itu yang membuat kita tanda tanya, ada apakah gerangan, apakah hal itu adalah cara marketingnya agar dia terkenal kembali? Mari kita ungkap di sini. Mengapa Pingkan Mambo celotehannya seperti itu? Padahal kalau dari prediksi tadi, dia bekerja sama dengan Bunda Maya kala itu tidak mengalami tekanan mental. Malah dia bersemangat, berkreasi, dan ada kemapanan perekonomian. Mengapa celotehannya Pingkan Mambo saat ini seperti itu? Apa yang mendasari? Motifnya apa? Ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan tentang orang-orang di sekitar yang kurang menyukainya. Jadi di sini Pingkan Mambo, sekalipun tadi di prediksi yang pertama tidak ada tekanan batin saat menjalin kerjasama dengan Bunda Maya, tapi yang namanya kerjasama selalu ada hal-hal yang tidak cocok, hal-hal yang membuat sakit hati. Tapi sakit hati ini hanya sekian persen, hanya kecil persen. Karena tadi kartunya sangat bagus, mungkin ya hanya 25% atau 10%.
ada ketidakcocokan, ada rasa sakit hati terhadap orang-orang di sekitarnya kala itu. Karena di sini muncul teman-teman, orang-orang di sekitarnya yang begitu menyakitinya. Jadi ada tindakan-tindakan dari orang-orang di sekitarnya yang begitu melukai hatinya Pinkan Mambo kala itu. Selanjutnya di sini kemudian ada kabar-kabar baik atau ada sesuatu hal baik tentang kondisi Pinkan Mambo, yang mana hal baik ini saat ini namanya sudah agak naik kembali ya. Selanjutnya, setelah mengalami keterpurukan atau setelah dia naik, dia akan menghadapi keterpurukan karena celotehannya, makanya sangat disayangkan di sini. Selanjutnya ada simbol The Lovers yang kebalik. Selanjutnya ada simbol di mana dia ingin mengoptimalkan kembali. Nah, tapi mengoptimalkan kembali ini jalannya salah, yaitu dengan sensasi. Harusnya pakai dengan bernyanyi yang merdu, pasti penggemarnya akan senang. Di sini teman-teman, mengapa dia berceloteh seperti itu? Memang nggak bisa dipungkiri ada perasaan sakit hati kepada Maya. Ada rasa sakit hati kepada Maya karena kala itu. Tapi rasa sakit hati ini sebenarnya hanya sekian persen. Yang namanya orang menjalin pertemanan, menjalin kerjasama, pasti ada gesekan, itu sudah pasti ada. Tapi antara gesekan dengan keuntungan yang dia dapat lebih banyak keuntungannya saat bermain dengan Bunda Maya. Begitu dia berhenti dari ratu, akhirnya hidupnya menjadi semakin jatuh ya. Ada keterpurukan. Di sini dia memanfaatkan kondisi-kondisi saat ini yang sedang bagus-bagusnya, di mana dia mulai naik daun lagi, diundang podcast kesana kemari. Tapi dengan celotan-celotan yang seperti itu, pada akhirnya dia akan menghadapi kondisi-kondisi tekanan kembali. Karena ternyata celoteannya itu tidak didukung oleh publik. Akhirnya terbentuklah netizen yang menjadi haters untuknya. Semuanya itu dikarenakan dia ingin mengoptimalkan kesempatan yang baik ini untuk bisa lebih terkenal kembali. Jadi jalannya Pinkan Mambo ini keliru sekali ya. Dia sudah memiliki talenta yang begitu bagus ditarik suaranya. Mengapa tidak dipergunakan itu, dioptimalkan itunya? Tapi sensasinya yang dilancarkan, yang pada akhirnya ada kondisi-kondisi karirnya juga bisa menjadi redup kembali nantinya. Makanya sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya untuk berbenah diri. Buat Pinkan Mambo ini fokus pada tarik suara saja, mengoptimalkan kemampuan di suaranya, karena memang suara Pinkan Mambo ini di Indonesia nggak ada duanya. Kemudian menjaga lisannya, jangan sampai mengulangi hal-hal yang sama, yang nyenggol Lesti lah, yang nyenggol Raffi Ahmad lah, yang nyenggol Bunda Maya lah, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kurang bagus sebenarnya, karena Pinkan ini sudah punya karya, sudah punya kelebihan, sudah punya karakter suaranya. Sayang kemudian ditimbangi dengan sang perbuatan yang seperti itu. Jadinya ya penggemarnya menjadi agak kecewa terhadap apa yang sudah dilakukan. Fokus saja menaikkan karirnya, bisa melalui YouTube-nya yang mengcover lagu-lagu. Semoga bisa lebih terkenal kembali daripada menggunakan hal-hal yang seperti ini tadi. Ya, karena memang nggak bisa dipungkiri teman-teman, saat ini banyak, sebagian dari artis kita yang tidak ada karya tapi menggunakan sensasinya sehingga dikenal, kemudian diundang podcast kesana kemari hanya karena sensasinya. Kayaknya Pinkan ini mau meniru ke arah itu ya, tapi sangat disayangkan karena dia memiliki nama yang baik di dunia tarik suara. Jangan sampai nama yang baik itu tergeser dengan hal-hal sensasi yang enggak selayaknya dilakukannya.
Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton channel saya.